wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Dr. Hasan SEMSC selaku dosen mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Baik, langsung saja saya Ananda Isti Puspitasari dengan NIM 2010103104 akan mempresentasikan hasil tugas proposal dengan judul Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam di Toko Finshop.id. Masuk ke web 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang bisnis online saat ini bukan lagi menjadi istilah asing di Indonesia, baik kita yang kesehariannya terbiasa menggunakan internet ataupun tidak. Sebagian orang mendefinisikan bahwa bisnis online adalah suatu aktivitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet, mulai dari negosiasi hingga kegiatan transaksi seperti menjual software, e-book, dan sejenisnya tanpa harus bertatap muka dengan customer. Nah, bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis online banyak sekali kelebihannya dibandingkan bisnis offline. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana implementasi etika bisnis Islam jual beli di toko Finshop.id. Dan yang kedua, bagaimana upaya melayani konsumen dengan menerapkan etika bisnis Islam di toko Finshop.id. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari proposal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis dalam jual beli di toko Finshop.id. Dan yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana upaya melayani konsumen dengan menerapkan etika bisnis Islam di toko Finshop.id. Yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sarana bagi peneliti untuk mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Dan yang kedua, ada memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji dan menangani masalah yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam dalam melayani konsumen. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Ada pengertian etika bisnis Islam. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tijarah yang mencakup dua makna, yaitu perniagaan secara umum, yaitu perniagaan antara manusia dengan Allah, dan makna kedua adalah perniagaan khusus yang terjadi antar sesama manusia. Jadi etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu pelayanan konsumen. Nah, untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan lama, suatu perusahaan harus mengadakan pelayanan dengan baik dan teratur. Hal tersebut perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena sikap pelanggan adalah dinamis. Jika ia menyukai barang atau jasa dari suatu perusahaan dan berhak menentukan pilihan yang cocok bagi mereka, budaya pelayanan yang harus dikembangkan dalam setiap organisasi harus meliputi dua tingkatan, yaitu yang pertama, pelayanan yang harus diperlihatkan. Ada kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dan yang kedua adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap anggota. Yang pertama ada nilai kejujuran. Hal ini tidak terbatas kebenaran dalam melakukan tugas, tetapi mencakup cara terbaik dalam melakukan bisnis. Yang kedua ada tanggap atau hormat, respect. Rasa hormat dibutuhkan dalam interaksi di antara konsumen, karyawan, masuk, dan dengan mitra bisnis. Yang ketiga adalah nilai kegembiraan, happiness. Ini harus dimiliki oleh
para pegawai dengan harapan kegembiraan yang dimiliki para pegawai tersebut akan menimbulkan pelayanan yang memuaskan. Dan yang keempat ada nilai kerja sama. Teamwork, jadi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membangun kekuatan-kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Yang kelima ada nilai kemauan. Nah, di sini menunjuk kepada kemauan dan kerelaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kerangka pemikiran untuk memuaskan konsumen. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan ini adalah lapangan atau field research, yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan di lapangan atau kepada responden. Penelitian ini dilakukan oleh pembeli dan penjual di toko finshop.id dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa teknik statistik. Yang selanjutnya ada data dan sumber data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi konsep etika bisnis, upaya melayani konsumen dengan menerapkan etika bisnis di toko finshop.id. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan pembeli. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sebab dalam penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan kondisi perilaku masyarakat yang teliti, menjelaskan momen dan nilai-nilai rutinitas serta problematika individu yang terlihat di dalam penelitian. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.